Vlog ke Turki mas pas lagi umroh. Aku malah nggak pernah tuh ke Turki. Ibu bapak pernah. Kan ada umroh yang via Turki. Aku nggak pernah. Mas nggak beli Volvo, kenapa? Emang kalau gua nggak beli kenapa? Nggak laku ya? Saya tanya belum jawab-jawab. Setiap bendera PO itu dibatasi nggak, punya unitnya berapa? Nggak dibatasin. Sekuatnya pengusahanya aja. Surya 12 mas pernah coba nggak? Pernah. Yang kedua itu GP, kalau nggak Surya 12, kalau nggak Surya 16, Surya lah. Aku kalau lagi kepepet nggak ada diplomat nyarinya Surya. Gua kemarin pas di TikTok ya, ada yang komen gitu kan, mancing-mancing sengaja. Wah Haryanto nggak kuat beli Scania, nggak punya Volvo dan lain-lain, nggak punya Tronton. Gue balesin, dia sewot sendiri. Tahu nggak gue balesinnya gimana? Lu yang punya Volvo Scania jalan masih puluhan, gue jalan udah 200 sehari. Ngapain ribut? Gue dikatain sombong dan lain-lain, coba bayangin. Dia nanya, gue diem nggak mau jawab ya sama ini. Giliran gue jawab sakit hati dia dengerin. Mas mau buka lain mau cari kan? RK-nya mau dikurangin mas, kurang lebih kayak gitu. Mas gak pernah minum air putih? Gak pernah mbak. Mas Sinar Jaya trayeknya kok ada di mana-mana? Oh iyalah, gila perusahaan raksasa. Sinar Jaya itu kalau nggak salah trayeknya sekitar 800-an ya. Rosalia 400-an kalau nggak salah. Tapi kan yang jalan nggak segitu mas, yang operasi nggak segitu. Kayak Haryanto trayeknya 222, yang jalan 180. Mas jangan wis alih profesi jadi kurir. Diplomat sama Wismilak sama ya mas. Wismilak serinya diplomat. Kan Wismilak banyak, ada Wismilak yang hijau, ada yang apa. Tumben penontonnya banyak. Mas mau buka lain mau cari kah? Mau banget, cuman belum bisa. 1526 sama 1626 cc-nya sama ya kan, 26 tuh. Mesinnya sama kan? Mas yang tidak dalam trayek keterangannya pariwisata. Oh iya, betul. 45 itu yang dalam trayek itu berarti wisata ya. Berarti pas kan kalau gue jalan 181 hari, berarti trayek gue jalan semua gitu. Kalau penyimpangan bis plat nomornya nggak sama kayak bis ya, itu salahin pemerintah aslinya. Karena trayek nempelnya di bis nggak di perusahaan. Makanya sekarang lagi dikaji masalah trayek, gimana caranya supaya trayek itu lagi digodok nih sama DPR sama kementerian, gimana caranya supaya KPS itu nempelnya di perusahaan nggak nempel di bis. Kalau nempel di bis kan ribet. Contohnya misal nih, bis A nempel KPS 1 ya kan, suatu saat bis ini kecelakaan misal atau rusak nggak bisa jalan, penumpangnya gimana, jalurnya gimana? Satu-satunya cara supaya nggak bis ini bisa, jalur ini bisa beroperasi kan otomatis akhirnya KPS-nya harus ditempelin ke armada lain. Tuh, itu penyimpangan. Jadi buat aku itu kenakalan yang umum di dunia transportasi. Beda sama kalau lu nggak punya trayek sama sekali masuk ke wilayah orang, itu namanya kejahatan bukan kenakalan. Pernah gue bahas waktu di vlog Madura. Jadi kalian harus paham itu hal itu. Jadi pemerintah bikin peraturan juga nggak masuk akal. Makanya penyimpangan itu hal yang biasa terjadi di semua perusahaan otobus. Tapi kalau bentuknya penyimpangan karena mindahin surat ya, atau menggunakan armada lain untuk beroperasi di sana. Makanya sekarang lagi digodok itu dari tadi, KPS itu nempelnya di perusahaan ya, di unit lagi.
Jadi perusahaan misalnya nih gue punya kuota masuk Muria berapa 30 misalnya, ya udah jalan aja sehari 30, mau bisnya pakai apa aja yang penting PT-nya itu jalan. Itu yang bener harusnya. Paham ya? Mas kalau Cirebonan supirnya punya trayek, iya itu yang tadi gue pengen bahas tuh, cuman kayaknya ntar banyak orang yang akan tersinggung kalau gue bahas itu, jadi gue nggak mau bahas. Iya mas bener, trayek Sinarjaya ada 816. Iya. Jadi bedakan penyimpangan yang dasarnya kenakalan karena kebutuhan sama kejahatan. Terima kasih edukasinya Mas. Satu kata buat aku Mas, nakal. Kamu senangnya godain aku terus. Kok bisa ya Mas supirnya punya trayek? Bukan supirnya punya trayek, trayeknya tetap yang punya perusahaan, supirnya yang punya jam. Jadi ketika kalian lihat gua ngusir-ngusir bis di Madura itu karena mereka bener-bener gak punya trayek di daerah sana gitu. Jadi bentuk buat gua itu kejahatan, kalau dibiarin nanti akan banyak merambah orang-orang main ke sana secara liar. Beda sama Muria, sama Solo, sama Jogja, itu kan wilayahnya udah rusak Mas. Malang itu udah termasuk rusak wilayahnya. Banyak bis-bis pariwisata nggak punya trayek masuk. Tapi untuk Madura ini emang dari dulu Lorena, Pahala, Keramat Jati, dan Gunung Harta, Haryanto, emang semuanya resmi, semua legal, masih bersih banget wilayah Madura. Makanya itu yang gue jaga supaya nggak rusak kayak wilayah-wilayah lain. Salam dari Gunung Kidul Mas. Waalaikumsalam. Mas kalau aku main ke garasi Kudus boleh tak Mas? Boleh. Putra Mulia pemiliknya Bang Sani atau gimana, kayaknya dulu Pak Glenn. Putra Mulia itu pemilik PT-nya Bapak Sugio yang punya Putra Mulia, orang Karanganyar, orang Solo. Dulu perusahaannya dihidupin PT-nya, direksinya tetap beliau, terus komisaris tetap beliau, direksinya siapa gitu, Mas Sani sama Mas Glenn masuk hidupin lagi tuh PT. Tapi 2019 kan Mas Sani udah cabut dari Putra Mulia, udah cabut.